Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat, karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini, rahasia pakan racikan bikin sapi mempercepat kenaikan bobot ataupun meningkatkan bobot sapi agar perharinya itu bisa menambah setengah kilo maupun mencapai 1 kilo. Seperti apa bahan racikannya ataupun seperti apa resep pakannya agar sapi itu perharinya itu bisa, bobotnya itu bisa naik secara cepat. Seperti yang di depan saya ini, teman-teman, sapi saya ini lahap sekali memakan rumput hijauan atau nama lainnya itu rumput odot, lur. Seperti ini. Dan untuk rumput odot ini tanpa saya campur dengan bahan campuran ataupun bahan fermentasi, hanya full dengan rumput hijauan. Oke, kita lanjut saja untuk cara peracikannya ataupun pembuatan dari pakan yang bisa meningkatkan ataupun mempercepat kenaikan bobot sapi, teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang resep pakan ataupun resep racikan yang bisa meningkatkan ataupun mempercepat kenaikan bobot sapi ataupun berat badan sapi. Dan tentunya teman-teman pastinya pengen sekali mempunyai bobot sapi itu perharinya itu bisa meningkat ataupun bisa mencapai 1 kilo, teman-teman. Dan untuk caranya sangat simpel sekali. Agar kenaikan bobot sapi itu per hari itu bisa meningkat, bisa menambah, adalah dengan cara kita berinisiatif membuatkan pakan-pakan yang bergizi. Dan untuk pakan-pakan yang bergizi itu tidak harus pakan-pakan yang mahal, cukup yang murah tapi bernutrisi ataupun berprotein. Seperti yang di depan saya ini, di sini saya menggunakan bahan-bahan yang murah, selain murah juga bergizi dan tentunya juga berprotein. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang berada di mangkok kecil ini. Ini adalah bahan yang bisa meningkatkan ataupun bisa mempercepat kenaikan bobot ataupun berat badan pada ternak, teman-teman. Seperti ini untuk bahannya. Di sini saya menggunakan bahan-bahan alternatif yang mudah dicari dan mudah digunakan. Untuk namanya ini adalah kasut dele, lur. Pastinya teman-teman pernah mencoba ataupun pernah mengetahui tentang bahan kasut dele. Untuk kasut dele itu identik dengan kedelai yang sudah dicacah ataupun kedelai dari kulitnya, teman-teman. Di sini tuh saya memanfaatkan kulitnya, tapi bukan kulit semua. Di sini saya itu masih mencari yang masih ada sisa dari potongan kedelainya, seperti ini, teman-teman. Karena untuk kedelai itu bergizi sekali untuk ternak. Bahkan kalau kita beri dengan airnya, teman-teman, air rebusan kedelai itu juga sangat bagus sekali untuk bahan minuman maupun pendongkrak untuk penggemukan. Tapi di sini saya itu memanfaatkan dari kulitnya dan potongan kedelainya atau nama lainnya itu kasut kedelai, lur. Harganya pun terjangkau, lur. Per kilonya itu cuma 5.000, teman-teman. Tapi bisa meningkatkan ataupun menambah berat badan maupun bobot ternak sapi. Selain dari kasut kedelai ataupun dele, di sini saya juga masih menambahkan bahan berikutnya ataupun bahan selanjutnya. Dan untuk bahan berikutnya ini mudah dicari. Untuk bahan yang saya gunakan ini sebagai pakan alternatif saat musim kemarau tiba, teman-teman. Saat musim kemarau tiba, untuk bahan yang saya gunakan ini sangat digunakan khususnya untuk peternak-peternak desa maupun wong pelosok, bahkan seperti saya gunakan pada musim kemarau, teman-teman. Seperti ini untuk bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya. Pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang berada di ember yang berukuran agak sedang ini. Dan
untuk bahan ini juga mempercepat ataupun sapi itu mudah kenyang teman-teman, karena untuk bahan yang saya gunakan ini aman. Selain aman juga tentunya sapi itu cepat gemuk. Teman-teman pastinya sudah mengenal dengan bahan yang berada di ember ini. Bahan ini namanya adalah buah nangka lur. Teman-teman pastinya sudah mengetahui untuk buah nangka itu manfaatnya itu bisa dijadikan sayuran. Selain itu untuk dijadikan campuran bahan comburan juga bagus. Seperti saya di sini saya juga gunakan untuk bahan campuran dari kasut kedelainya. Dan untuk caranya agar mudah kita berikan ke ternak ataupun kita berikan ke sapi itu lebih mudah, lebih gampang, biar sapinya itu lebih lahap. Di sini saya sedikit berbeda dari teman-teman. Di sini saya potong kecil-kecil, kemudian saya rebus terlebih dahulu teman-teman, agar tekstur pada buah nangka ini lebih empuk. Selain empuk juga lebih memudahkan pada ternak sapinya teman-teman, waktu makannya biar lebih cepat habis dan tentunya sapi itu cepat kenyang. Dan untuk cara peracikannya di sini sangat mudah sekali. Agar kasut kedelai ini lebih bagus, alangkah baiknya teman-teman bisa menggunakan air hangat lur, ataupun air yang kita rebus terlebih dahulu. Itu bisa mempermudah agar kasut kedelai ini bisa mengembang teman-teman. Kalau kita menggunakan air hangat itu untuk kasut kedelai yang kering ini akan lebih mengembang ataupun lebih bagus. Oke, kita langsung saja kita racik. Ini teman-teman, ini yang sudah berada di ember yang agak berukuran besar. Untuk takarannya di sini saya menggunakan kurang lebih 3 ember berukuran kecil untuk takaran 2 sapi teman-teman. Seperti ini. Untuk langkah pertama adalah kita siapkan menggunakan, kita campur dengan air yang hangat ataupun air yang sudah kita rebus. Kita tunggu beberapa menit agar tidak terlalu panas, dan kita tuangkan sampai merata lur, biar hasilnya itu lebih jos, biar mengembang teman-teman. Perbedaannya kalau menggunakan air dingin itu perbedaannya cuma pada kasutnya teman-teman. Kasutnya itu tidak terlalu mengembang seperti ini teman-teman. Kalau kita beri dengan air itu hasilnya itu akan, baunya itu akan lebih menyengat teman-teman, lebih melezatkan supaya sapi itu lebih luweh mempeng lur. Nah ini setelah kita campur dengan air hangat, kemudian kita tunggu berapa menit, kurang lebih 1 menit ataupun 2 menit agar lebih meresap untuk air hangatnya. Setelah sudah mencapai 1 menit ataupun 2 menit, kemudian kita campur dengan yang tadi, yaitu dengan buah nangkanya ataupun nama lainnya itu sayur tewel lur. Kalau orang Jawa itu namanya itu, untuk buah yang saya gunakan ini sayur tewel. Buah nangka muda kemudian direbus. Setelah itu kita aduk biar tercampur lur, menjadi satu dari bahan yang saya gunakan ini. Dan untuk bahan yang saya gunakan ini, tapi kalau teman-teman pengen menggunakan tambahan yang lain seperti ampas tahu, kemudian polar ataupun konsentrat fermentasi jadi juga bisa. Itu malah lebih bagus lagi, bisa lebih cepat lagi mempercepat kenaikan bobotnya teman-teman. Seperti ini, kita aduk sampai tercampur. Ini teman-teman, setelah tercampur dari 2 bahan, yaitu berupa dari kasut kedelai dan buah nangka ataupun sayur tewel. Kemudian di sini saya juga masih menambahkan bahan pendongkrak ataupun cairan jitu yang bikin melahapkan, merakuskan teman-teman,
agar comboran ataupun racikan bahan yang saya gunakan ini lebih rakus, sapinya itu lebih lahap lagi. Seperti ini untuk cairannya. Untuk cairan ini sangat murah sekali. Selain murah, tapi untuk manfaatnya ataupun fungsinya itu bisa merakuskan sapi, khususnya untuk teman-teman yang mengalami sapinya itu juga nafsu makannya turun ataupun susah mangan dari comboran, bahkan dari rumput kering maupun rumput hijau juga tidak lahap, tidak rakus. Teman-teman bisa menggunakan cairan seperti saya ini. Dan untuk cairan ini itu di sini saya memanfaatkan dari tetes tebu ataupun molase. Teman-teman bisa menggunakan cairan yang lain seperti E4 ataupun ampas dari kecap, itu juga bisa teman-teman. Lalu kita semprotkan pada bahan racikannya ataupun kita semprotkan pada kasut kedelai dan buah nangkanya teman-teman secara merata, agar makannya sapi saya itu lebih lahap lagi, lebih rakus. Dan tentunya untuk bahan yang saya gunakan ini bisa mempercepat kenaikan bobot ataupun kenaikan berat badan pada ternak sapi saya. Seperti ini. Setelah itu kita aduk biar tercampur lur. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah jadi dari bahan yang saya gunakan ataupun racikan comboran yang mempercepat kenaikan bobot sapi. Ini sudah saya siapkan 2 bahan ataupun 2 racikan comboran untuk sapi saya. Oke, kita langsung saja berikan ke sapinya, biar teman-teman penasaran dengan comboran yang saya gunakan ataupun yang saya berikan. Sapi saya sangat lahap sekali dan rakus. Untuk di depan saya ini pedet saya lur, makannya juga lahap, mempeng banget lur. Seperti ini. Untuk teman-teman kalau pengen meniru ataupun pengen membuat, untuk resepnya sangat mudah sekali ataupun bahannya teman-teman hanya membutuhkan 3 bahan, yaitu berupa dari kasut kedelai, terus kemudian dari buah nangka ataupun sayur tewel, ditambah dengan cairan yang tadi yaitu berupa dari tetes tebu maupun molase. Seperti itu teman-teman untuk bahan yang saya gunakan untuk sapi-sapi saya ataupun di kandang saya. Untuk teman-teman bisa menggunakan bahan yang lain agar lebih bagus lagi, bisa menggunakan ampas tahu, kemudian konsentrat fermentasi, bahkan dari beras jagung maupun tepung gaplek juga bisa. Seperti ini teman-teman, sangat lahap sekali. Untuk hasilnya seperti ini untuk sapi-sapi saya. Ini masih tahap pertumbuhan ataupun penggemukan lur. Jadinya untuk badannya juga belum gemuk sempurna ataupun pertumbuhannya masih bertahap teman-teman. Seperti ini untuk badan untuk pedet saya. Sebelahnya itu indukannya di dalam tahap penggemukan lur untuk indukannya. Untuk teman-teman kalau pengen sekali mempunyai sapinya itu bobotnya supaya perharinya itu naik ataupun meningkat, adalah dengan cara kita berinisiatif membuatkan resep pakan ataupun resep comboran yang bikin meningkatkan ataupun mempercepat lur. Seperti ini. Untuk pedet saya sangat lahap sekali, sudah hampir habis untuk comboran yang saya berikan. Dan untuk caranya agar bobot kenaikan sapi itu cepat adalah dengan cara kita memberikan comborannya itu 1 hari 2 kali ataupun 1 hari 1 kali nggak apa-apa. Untuk takarannya biar lebih jos, lebih bagus, yaitu 2 kilo ataupun 3 kilo ataupun seperti saya yang tadi itu juga bisa. Seperti ini teman-teman, sangat-sangat lahap sekali dan rakus, dan harganya pun murah lur. Untuk kasut kedelainya ataupun kulit kedelainya itu harganya 5.000 per kilonya, tapi yang saya gunakan ini bukan kulitnya saja tapi ada kedelainya teman-teman, potongan kedelainya, masih mempunyai kedelainya. Seperti ini, sangat lahap sekali. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.